Ada yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu tentang ketahanan pangan. Saya ulangi, faktor ekonomi saat ini justru menjadi peringkat nomor 1 setelah corona. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa kerja, dipecat, di PHK, bisnis ditutup, tidak ada penjualan. Maka resikonya adalah sudah jelas ekonomi. Kalau resikonya ekonomi, apa yang paling penting untuk manusia adalah kebutuhan makan. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, kembali dengan saya, Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya sampaikan ya, sebenarnya sedikit agak sedih ya, karena memang kondisi virus corona atau pandemi virus corona ini sangat berdampak kepada ekonomi yang ada di masyarakat. Akan tetapi yang penting jangan ada rasa takut, kurangi kekhawatiran ya, jangan ada rasa takut, kurangi kekhawatiran, tingkatkan iman kepada Allah Ta'ala, yakinkan Tuhan memberi yang terbaik pada kita ya, berdoa supaya kita tetap sehat dan juga kita tetap diberi panjang umur. Ada yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu tentang ketahanan pangan. Saya ulangi, faktor ekonomi saat ini justru menjadi peringkat nomor 1 setelah corona. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa kerja, dipecat, di PHK, bisnis ditutup, tidak ada penjualan. Maka resikonya adalah sudah jelas ekonomi. Kalau resikonya ekonomi, apa yang paling penting untuk manusia adalah kebutuhan makan. Nah, disinilah yang saya agak sedikit sedih dan prihatin tentang faktor ekonomi kebutuhan makan. Makanya luar biasa ya, di Islam itu diajarkan bahwa jika ada orang melanggar ibadah, dan maka dendanya atau kifayatnya adalah memberikan makan. Ini luar biasa, ini solusi. Dalam kondisi saat ini, solusi Islam itu memberikan solusi masyarakat. Misalkan di bulan suci Ramadan ya, ada yang melanggar peraturan. Misalkan dia berpuasa, ternyata malah berhubungan intim kepada istrinya. Ini kan satu, puasanya batal. Yang kedua, dia harus membayar denda. Ya, kifarat. Nah, membayar denda di Islam disarankan, bahkan ada yang mewajibkan untuk memberikan makan kepada orang lain. 10, 20, dan sebagainya, ada peraturannya. Dan ini luar biasa, itu solusi. Kenapa? Karena kebutuhan makan adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Apalagi di zaman seperti ini, yaitu kondisi virus, orang tidak bisa bekerja, orang tidak punya pendapatan, ada yang di PHK dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa makan. Maka sangat bijaksana bagi Anda yang mungkin punya rezeki, ayo memberi sedekah makan kepada banyak orang, terutama orang yang membutuhkan, dan terutama orang-orang yang tidak punya makanan dalam keadaan yang seperti ini. Yang kedua, solusi untuk ketahanan makan adalah bagi Anda, ayo bersama-sama ikuti cara orang Jawa dahulu, yaitu menanam di sekitar rumah, di kebun, bahkan di rumah. Mungkin bagi Anda yang tidak punya taman, tidak punya kebun, tidak punya halaman, tanam di pot, tanam di pralon, ya, seperti itu. Misalkan sayuran, buah-buahan, apapun yang bisa dimakan untuk ketahanan pangan dalam kondisi beberapa waktu ini. Mungkin kalau itu jadi kebiasaan akan jadi bagus. Punya halaman di depan rumah, daripada buat parkir, udah tanamin saja. Mungkin beberapa bulan ke depan bisa dimakan dan tidak usah beli. Logikanya coba, kalau kita punya uang 50.000 di kampung, mungkin 100.000 di kota, buat apa coba? Beli makanan, habis kan? Dan bisa dimakan hanya satu orang. Gitu. Kita punya uang 100.000 nih, buat makan seharian habis hanya satu orang. Tapi bayangkan kalau kita punya tanaman di sekitar rumah kita, di kamar kita, di kebun kita, yang punya kebun atau di halaman, yang punya halaman, ada sayuran, ada apa itu yang mungkin harganya 2.000, 5.000, 3.000 kali berapa. Nah, pas Anda mau makan, Anda mau masak, tinggal ambil aja tuh sayuran di depan rumah, di sekitar rumah. Uang 100.000 ini utuh, tidak perlu belanja.
Kalaupun belanja paling hanya lauknya, mungkin tempe lebih murah atau ikan satu nggak sampai 100.000 kan, paling 20.000, 15.000, 10.000, sehingga hemat, keuangan Anda terjaga, tapi kebutuhan pangan Anda tetap ada, yaitu sayuran, buah-buahan ditanam di sekitar rumah untuk ketahanan pangan beberapa waktu ke depan. Dan ini menjadikan adat juga sangat bagus karena memang ini ajarannya para orang Jawa dulu. Bahkan bumbu-bumbu itu ada di sekitar rumah. Jahe, kunyit, ya ada semua di sekitar rumah, yang pot-pot taman sambil ada kembangnya, ada jahenya, ada bunganya, ada serai di situ yang bisa dimakan, ada daun pandan bisa dimasak dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin saya share. Dan hal-hal lain bisa Anda lakukan, misalkan ya saat ini untuk melakukan tolak ukur ekonomi, lihat apakah ini barang kebutuhan atau keinginan. Kalau memang ini kebutuhan penting, oke, boleh dibeli. Tapi kalau itu sebuah keinginan saja, tidak terlalu penting, karena seneng, jangan dibeli dulu. Mulai hemat dulu. Ya, kalau Anda punya uang hari-hari ini, mulai dihemat dulu. Bukan pelit loh ya, dihemat itu dihitung betul, apakah ini kebutuhan, apakah keinginan. Tapi tetap tidak boleh pelit. Kalau memang ada saudara kita butuh, kasih makan. Sedekah, harus itu. Tapi di sisi lain, uang kita sisihkan betul. Kalau tidak hal penting, jangan dikeluarkan. Tapi kalau itu hal penting, tidak masalah. Contoh misalkan pengen beli baju baru, kan pengen, itu keinginan. Padahal baju yang lama masih banyak dan yang bagus. Ya udah, nggak usah beli dulu, pakai baju yang lama nggak apa-apa. Bulan suci Ramadan, Idul Fitri tidak masalah. Masih baju-baju yang lama masih bagus. Contohnya seperti itu. Itu hanya keinginan, pengen. Tapi kalau itu kebutuhan penting, misalkan tadi tempat nasi supaya nggak basi, harus beli, ya nggak apa-apa. Daripada nggak punya tempat nasi, misalkan penanak nasi atau penghangat nasi malah basi dan sering membuang makanan, nah itu sangat sayang sekali dan mubazir. Sehingga ya oke lah, beli alat penanak nasi atau penghangat nasi, rice cooker atau apa dan sebagainya. Intinya mulai bedakan kebutuhan apa keinginan gitu, sehingga di kondisi yang seperti ini kita bisa bijaksana untuk mengelola keuangan kita. Dan yang paling penting tadi, untuk ketahanan pangan, tujuannya adalah untuk bertahan hidup, bisa makan diri kita dan anak istri dan keluarga. Dan bagi Anda yang punya uang lebih, ditelepon keluarganya, tanyakan kabarnya, bisa makan apa tidak. Bagi Anda yang punya ekonomi lebih, kunjungi teman-temannya atau tanyakan kabarnya gimana, mereka butuh bantuan apa tidak. Kalau memang Anda punya uang berlebih, ayo tingkatkan kepedulian kita terhadap teman-teman, saudara, sahabat, terutama soal kebutuhan makan. Semoga bermanfaat. Dari saya, Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.